Iya, jadi kita melihat bahwa Perpol ini betul-betul ini istilahnya itu pembangkangan terhadap konstitusi. Oh, Pembangkangan terhadap konstitusi. berani mengatakan Iya, pembangkangan. pembangkangan. Kenapa saya bilang pembangkangan? Karena dengan sadar ditulis dan diundangkan. Kalau tidak ditulis, tidak diundangkan, hanya katanya itu ya biasa saja. Tetapi ini ditulis, diundangkan. Ini kan pembangkangan terhadap Undang-Undang Dasar. Pertanyaan saya satu, Pak. Kalau ini kemudian dibuat peraturan internal, kemudian diundangkan di pertanyaan Menteri Hukum, kenapa berani menerima itu? Itulah Pak yang bagi saya sangat aneh. Mengapa orang-orang ahli hukum di Indonesia ini kok, terutama Menhukum ini kok tidak ada yang betul-betul berbicara tentang itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan munculnya peraturan kepolisian negara Republik Indonesia atau Perpol. Ada yang mengatakan Perkap nomor 10 tahun 2025 yang ditandatangani Kapolri tanggal 9 Desember 2025. Kita terhenyak gitu. Seolah-olah Kapolri ini bisa mengatur dirinya sendiri dan menegasikan putusan MK maupun Undang-Undang Dasar. Nah, untuk membahas hal ini saya mengundang seorang yang sangat intens mengikuti tentang Undang-Undang Polri dan masalah keamanan. Beliau adalah Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Punto. Beliau pernah menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011-2013. Sekarang beliau pengamat intelijen, pengamat pertahanan, dan pengamat keamanan juga. Mungkin juga pengamat politik, Termasuk. karena sering beliau diundang oleh beberapa orang yang media untuk membahas banyak hal. Pak Soleman B. Punto. Pak Punto, terima kasih sudah datang di Anak Bangsa. Terima kasih, Pak. Sudah lama kita nggak ketemu. Iya. Bertahun-tahun. Kemarin terakhir saya wawancara by phone. Iya, sudah ada. Karena Bapak salah satu orang ahli yang didatangkan pada waktu JR di MK dan usaha Bapak sukses gitu. Iya. Akhirnya MK mencoret frasa itu membuat Polri akhirnya terpukul kembali Sebenarnya kan kembali ke desain Undang-Undang Dasar. Kembali ke Desain Undang-Undang Dasar, itu yang perlu diingat. Nah, oke Pak. Kita belum kering kita berbicara tentang betapa bahagianya masyarakat Indonesia terkait dengan putusan MK nomor 114 tahun 2025 kemarin. Tiba-tiba sekian bulan kemudian, belum ada 3 bulan Bapak. Sebulan atau berapa itu. Tiba-tiba Polri membuat undang-undang atau peraturan internal sendiri, Perpol nomor 10 tahun 2025. Bapak mempunyai pandangan seperti apa ini? Iya, jadi kita melihat bahwa Perpol ini betul-betul ini istilahnya itu pembangkangan terhadap konstitusi. Oh, Pembangkangan terhadap konstitusi. Bapak berani mengatakan Iya, pembangkangan? pembangkangan. Kenapa saya bilang pembangkangan? Karena dengan sadar ditulis dan diundangkan. Kalau tidak ditulis, tidak diundangkan, hanya katanya itu ya biasa saja. Tetapi ini ditulis, diundangkan, ini kan pembangkangan terhadap Undang-Undang Dasar. Pertanyaan saya satu, Pak. Kalau ini kemudian dibuat peraturan internal, kemudian diundangkan di pertanyaan Menteri Hukum, kenapa berani menerima itu? Itulah Pak yang bagi saya sangat aneh. Mengapa orang-orang ahli hukum di Indonesia ini kok, terutama Menhukum ini kok tidak ada yang betul-betul berbicara tentang itu. Bagaimana kita lihat selama ini, Wamenkum juga selama ini bicara lancar tentang KUHP. Tapi ketika berbicara tentang Perpol ini tidak ada yang bicara. Ini bagaimana ceritanya? Dan Padahal Pak,
Dari ilmu intelijen itu menghancurkan negara, hancurkan dari aturan perundangannya. Dan sekarang kita lihat, kalau ini perpol ini seperti ini membangkang terhadap undang-undang dasar, bagaimana negeri ini? Kenapa Bapak mengatakan begitu Nah, ekstrim Bapak membangkang. Oke. UUD 45? Kita lihat ya. Memang ini banyak yang tidak mengerti. Berawal dari pengajuan putusan MK 114. Oke. Apa ini putusan MK? Jadi yang diajukan itu adalah penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 2002. Tentang kepolisian. Penjelasan, Tentang ya, kepolisian. tentang kepolisian. Oke. Di penjelasan itu jelas di situ diatur bahwa Polri aktif dapat menduduki di luar struktur setelah setelah pensiun atau alih status. Frasanya itu di situ di luar struktur. Jadi bukan menjabat jabatan sipil, bukan. Di luar struktur Polri, kalau mau menjabat di luar struktur, entah apa jabatannya, pokoknya keluar dari struktur, itu harus alih status. Itu di undang-undangnya. Nah, ada penjelasannya. Nah, penjelasan ini di situ atau yang dimaksud dengan di luar struktur itu apabila tidak dalam perintah Kapolri, tidak dalam penugasan Kapolri. Frasa ini yang dihapus oleh MK. Nah, frasa inilah yang karena tidak frasa yang berbunyi tidak dengan penugasan Kapolri, inilah yang dianggap dimaknai oleh Polri. Frasa ini membolehkan Polri aktif keluar struktur Kalau ditugaskan oleh Kapolri. kalau ditugaskan oleh Kapolri. Iya. Nah, kalau ditugaskan oleh Kapolri, maka dia boleh dong. Nah, itulah akibatnya dengan frasa ini, maka ada 4.351 Polri yang keluar struktur. 4.351. Jadi kalau ada Polri bilang 400, yang bohong dia atau Kapolrinya? Kenapa? Ini data pengadilan. Jadi yang bohong itu siapa? Kapolri bohong di pengadilan atau memang si apa itu bagian penerangan humas atau humas yang bohong? Yang mana yang bohong? Karena ini 4.351 itu data pengadilan, bukan data main-main. Nah, saya lanjutkan. Karena frasa ini dianggap membuat Polri itu keluar dari struktur, maka frasa inilah dibawa ke MK. Oke. Kalau kita berbicara MK, maka frasa ini tidak diadu ke undang-undangnya, tapi frasa ini diadu ke konstitusi. Ke undang-undang dasar. Oke. Nah, saya waktu itu ahli ditanya, kenapa ini dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar? Oke. Nah, saya bilang ini sepele. Kita baca aja di pasal 30 ayat 4. Polri itu adalah alat negara. Alat negara. Sehingga kalau dia mau keluar dari struktur Polri, maka namanya dia menjadi bukan alat negara. Pemerintah. Nah, apalah. Pokoknya keluar dari struktur Polri, dia menjadi bukan alat negara. Itulah sebabnya dia harus alih status. Dia harus meninggalkan status alat negara itu di dalam strukturnya. Kalau keluar, Anda jadi bukan alat negara. Itu diterima. Jadi frasa yang mengakibatkan Polri bisa keluar ini dihapus oleh dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Artinya dari sini apa? Polri di luar struktur tetap bertentangan dengan undang-undang dasar dan sesuai dengan undang-undangnya kan? Karena undang-undangnya batang tubuh pasal 28 ayat 3 menyatakan juga Polri aktif kalau di luar struktur harus alih status, sama. Jadi ada dua yang mengatur Polri aktif di dalam struktur itu atau Polri aktif apabila keluar struktur harus alih status, itu ada dua. Diatur oleh pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri dan diatur juga oleh
putusan MK. Karena putusan MK walaupun memang dia itu adalah menghilangkan pemaknaan, tapi pemaknaan di situ adalah pemaknaan yang membolehkan Polri itu keluar struktur tanpa alih status. Itu yang dihilangkan. Firm sudah ya. Firm. Final and binding. Final and binding. Jadi tidak ada lagi cerita Polri itu bisa keluar dari struktur dengan membawa baju dinasnya. Karena gampang sekali kita melihat apa? Iya, karena dia itu alat negara, titik. Nah, Pak, ini kan putusan MK belum sepenuhnya dilaksanakan. Padahal Mensesnek sudah mengatakan akan mematuhi, akan mematuhi. Dari Polri juga mengatakan akan menghormati gitu. Tapi tiba-tiba tanggal kemarin mengeluarkan perpol seperti itu. Inilah yang saya inginkan, karena ada mereka, saya baca itu ada 3 alasan katanya, yaitu kan yang dibatalin penjelasan. Oke, kan masih ada satu undang-undang Polri, masih ada undang-undang ASN, dan masih ada PP. Lah kan PP jauh sekali ini PP. Kalau kita berbicara PP 11 2017 itu mengatur PNS titik. Lalu bagaimana hubungannya? Sedangkan Polri masuk di Undang-Undang ASN pasal 19 ayat 2 itu mengatur Polri dapat menjabat pada jabatan tertentu Polri dapat menjabat 19 ayat 2 tidak dibaca 19 ayat 3 itu menjelaskan untuk menjabat situ itu tergantung dengan Undang-Undang Polri-nya, induknya. Nah, kalau kita baca Undang-Undang Polri pasal 28 ayat 3 itu jelas firm. Di situ disebut bahwa Polri aktif dapat menjabat di luar struktur alih status. Di luar struktur, bukan jabatan sipil. Banyak orang bilang jabatan sipil, bukan jabatan sipil. Saya ulangi. Di luar struktur. Di luar struktur. Nah, sekarang di luar struktur mulai dipelintir lagi, di luar jabatan. Kacau lagi. Oke, artinya di luar struktur tuh katakanlah seperti BNN pun nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di luar struktur ya, kalau ini strukturnya Polri, ya Polri di dalam sini, udah kamu di dalam sini tidak bisa keluar. Tinggalkan bajumu, kamu di sini menjadi alih status, menjadi pensiunan Polri. Mau ke BNN, BNPT, KPK, kemana-mana, itu harus tidak boleh lagi Polri aktif. Harus alih status. Harus alih status. Itu undang-undang dasar. Nah, itu Pak, penjelasan saya sudah menangkap dengan apa yang dikatakan Pak Ponto ya. Tapi mengapa masih bisa dilawan oleh Perpol nomor 10? Itu yang saya tidak habis pikir, bagaimana kok berani. Itulah makanya saya bisa ini pembangkangan. Dan agak aneh juga, beberapa anggota Komisi 3 DPR juga mengamini gitu Pak. Saya sudah tidak habis pikir bagaimana DPR yang seharusnya mereview kembali, tetapi mereka tetap saja seperti itu. Makanya coba kita undang ke sini deh itu ahli-ahli hukumnya, kita bicara begini, mengapa Anda punya berpikiran seperti itu? Mengapa Perpol ini dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau dengan peraturan Kapolri? Mari kita undang di sini aja. Kita buat gambarnya seperti apa. Jangan di belakang-belakang seperti begitu tiba-tiba muncul. Itu bukan gentle namanya. Kalau memang gentle, mari kita seperti ini. Apa alasannya? Kita bicara. Pak Ponto, saya masih bicara tentang keberanian Kapolri membuat Perpol itu ya. Ini kan saat ini Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden sedang bekerja, masih bekerja gitu, belum mengeluarkan rekomendasi apapun. Dan Kapolri salah satu anggota dari Komisi Reformasi. Mengapa seolah-olah Perpol ini menegaskan kerja dari Komisi Percepatan Polri? Itu yang saya tidak habis pikir juga. Itu saya tidak habis pikir mengapa tim percepatan Polri juga membisu sampai hari ini. Padahal masyarakat sekarang sudah ribut. Pak Mahfud secara pribadi sudah bicara. Pak Mahfud secara pribadi sudah berbicara. Oke. Nah, tapi Pak Mahfud hanya mengkaitkan itu dengan undang-undang. Beliau tidak menarik ini kepada konstitusi. Putusan MK. Jangan lupa ini putusan MK itu adalah hasil dari
yang diuji itu diuji ke Undang-Undang Dasar. Jangan lupa itu. Jadi frasa penjelasan itu diujinya ke Undang-Undang Dasar. Sehingga kalau frasa ini dicabut atau dibatalkan, artinya frasa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kan? Ini yang perlu dilihat. Jadi jangan dilihat, ini hanya bertentangan undang-undang, lalu Perpol bisa bypass. Jadi Perpol ini sudah melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar juga Undang-Undang Polri 2 kali. Kok berani-beraninya itu habis pikir juga itu. Gimana ceritanya itu? Bapak saya nggak habis pikir apa kita? Nah itu dia. Dan yang saya nggak habis pikir, yang saya sekarang di sini ahli-ahli hukumnya. Oke lah kalau Kapolri bilang saya tidak mengerti, tapi ahli hukumnya mana? Bawa ke sini. Bagaimana kok mereka bisa jadi seperti itu? Ini tidak main-main, Pak Rudi. Ya, Pak, saya Gimana? agak Pak, apple to apple dengan Undang-Undang TNI yang revisi kemarin. Ya. Itu kan jelas ada 14 sampai 15 institusi yang diperbolehkan. Itu pun diatur dalam undang-undang itu. Itu diatur dalam undang-undang. Nah, maksud saya begini, mengapa kalau Kapolri atau Polri menginginkan jabatan seperti itu? Nah, nunggulah dulu revisi Undang-Undang Polri melalui Komisi Percepatan. Toh Kapolri menjadi anggota. Jadi begini Pak, memang ada perbedaan antara TNI dan Polri. Jangan lupa, ada perbedaan. Misalkan saya, walaupun saya jenderal Pak, saya ditaruh di lembaga, taruhlah di lembaga mana, tidak akan mungkin saya menarik kewenangan, saya membawa kewenangannya tentara ke lembaga itu, tidak akan mungkin. Karena tentara itu bekerja berdasarkan apa? Batalion, bekerja peleton. Jadi kalau saya sendirian, tidak bisa bawa. Beda dengan Polri. Satu orang Polri ditaruh katanya di Kementerian Kehutanan. Semua Kementerian Kehutanan jadi polisi, Pak. Kenapa? Dia membawa koersifnya. Dibawa oleh seorang polisi aktif itu, di mana dia berada, di situ dia bawa kewenangan dia. Jadi ketika Bapak berhadapan dengan polisi yang ada ditulis itu kan ke kehutanan. Ini polisi mana ini dia? Ini anggota kehutanan atau polisi? Ada dualisme. Itu yang makanya Undang-Undang Dasar ini melarang Polri ketat. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan dia sedang jadi Polri, polisi. Contoh, misalkan satu saat bisa saja di BUMN itu ditaruh di sana, misalkan Brimob. Oke? Ketika kehutanan ini bersengketa dengan rakyat, Brimob ini yang seharusnya dia menjadi penengah, kan jadi musuhnya rakyat langsung, Pak. Nah, itu dia. Langsung, ayo. Itu konflik kepentingan. Itu konflik kepentingan. Satu orang Brimob, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu berhadapan dengan masyarakat, ini sudah yang seharusnya dia berbicara berdiri di tengah. Tapi dia sudah pasti dia akan dibawa komando, misalkan kehutanan. Dia akan berbicara di mana BUMN dia berada. Nah, jadi kita ini berhadapan dengan polisi apa dengan kehutanan ini? Kalau tentara nggak mungkin. Kalau tentara nggak mungkin. Coba saya taruh di situ, nggak mungkin. Kalau saya bawa batalion, baru. Kalau batalion sudah pasti tidak mungkin satu orang, itu sudah pasti panglima. Itu contohnya. Dimintakan kehutanan, ke perikanan misalkan. Terbayang nggak, Pak? Kalau perikanan, masyarakat satu saat masyarakat ini ribut dengan Kementerian Kelautan, siapa yang maju? Polisi. Rakyat face to face dengan polisi. Jadi rakyat itu adalah musuhnya polisi, ancamannya itu. Gimana? Karena dimintakan Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan satu saat akan berhadapan dengan nelayan. Padahal fungsi dasar Polri itu adalah. Nah, jangan lupa Undang-Undang Dasar menyatakan Polri itu ada 5. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas. Ya. Melindungi masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum. 5 ini. Hanya 5 ini saja. Lalu bagaimana dia mau melindungi, mengayomi dan melayani kalau dia berada, katakanlah sekarang misalkan dia minta di Kelautan dan Perikanan. Ketika dia ada di Kelautan dan Perikanan dan di sana akan ada masyarakat
yang berhadapan dengan kelautan perikanan, contohnya misalkan penggunaan wilayah laut. Apakah Polri ini masih bisa dia melindungi ini, melayani atau mengayomi, atau dia menjadi musuh? Karena dia akan membela kepentingan dari kementerian, bukan kepentingan dari institusi Polri yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar. Jangan lupa. Polri akan berubah menjadi Kementerian Kehutanan, kepentingan Kementerian Kehutanan yang akan dibela berhadapan dengan masyarakat. Sehingga musuh Polri itu adalah masyarakat. Apa enggak konyol? Balik-balik jadi. Inilah masyarakat. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar kita dengan tegas, Polri, kamu itu harus di dalam struktur. Oke lah, 10 tahun ini kita sudah salah. Sejak reformasi. Karena waktu reformasi ini kan sebenarnya situasi ini pernah terjadi kepada tentara kan. Ya, terus back to barak. Kalau kita tentara back to barak, meninggalkan bisnis, meninggalkan segala macam, sama dengan saat 10 tahun lalu. Waktu itu presiden tentara Diam-diam saja. dan malah Menerima. Ya, menerima. Iya. Ketika keputusan politik itu tentara dengan patuh dan taat balik semua, walaupun itu masalahnya banyak sekali, tapi tidak ribut-ribut, tidak ada upaya untuk membangkang, tidak ada. 10 tahun kemudian terjadi Polri membangkang dengan membuat peraturan Kapolri, diundangkan lagi. Oh bayangkan Pak, diundangkan, gimana? Ditaruh di Menkumham. Kalau itu hanya tulisan-tulisan Kapolri, oke lah, nggak apa-apa. Oke Pak. Aduh. Oke, sekarang gini, kita dari analisis hukum Bapak memang jelas itu melanggar beberapa undang-undang dan bahkan konstitusi gitu. Nah, lalu bagaimana harusnya sikap kita menghadapi Perpol ini? Ya, kalau sudah seperti ini, kita berharap hanya satu presiden yang menentukan. Kalau diuji materi di MK, Sudah nggak bisa lagi, Pak. di Mahkamah Agung mungkin nggak Pak? Kan kalau Perpol nggak mungkin di MK kan? Ya, di Mahkamah Agung. Tapi, Pak, pembuatannya saja sudah seperti, apakah selalu kita harus ke Mahkamah Agung seperti itu? Bisa dia ke Mahkamah Agung, tapi yang jelas dasarnya saja dengan MK, kenapa lagi harus ke Mahkamah Agung? Kan kita mendegradasi. Kita kalau bawa ke Mahkamah Agung, menurut saya, kita mendegradasi konstitusi. Nggak, tapi kan levelnya masih Perpol Pak. Perpol kan bukan ranahnya MK. Ya justru itu. Justru Perpol ini kalau kita bawakan ke sana, padahal dia ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sudah jelas dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita bawa ke sana, itu sudah mendegradasi ini. Ya bisa memang dibawa ke MA bahwa ini bertentangan dengan ini bisa saja. Undang-undang di atasnya. Bertentangan dengan undang-undang di atasnya itu bisa. Tapi kalau saran Bapak? Bisa. Kalau saran saya, lebih baik presiden yang narik. Ini kan apa susahnya? Daripada kita bawa ke MA, panjang lagi urusan. Jadi satu-satunya adalah Presiden. goodwill dari presiden. Betul-betul dari presiden. Kenapa? Karena presiden yang memiliki si polisi ini kan presiden. Polri bisa udah dilaksanakan putusan MK. Karena kalau menurut saya nih, kalau kita bawa ke MA, berarti kita sepakati bahwa Perpol ini boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Seharusnya itu tidak sampai ke sana. Kalau kita mau mendidik bangsa ini, kalau kita mau mendidik, kita tidak perlu sampai masa sebentar-sebentar MA, sebentar-sebentar MK. Semakin banyak orang ke MA, semakin banyak orang ke MK, itu namanya semakin kita tidak pernah patuh kepada aturan kan. Seharusnya dia orang MK dan MA itu tidur-tidur aja itu. Itu berarti semuanya pembuat aturan benar, yang terikat oleh aturan juga sadar, aman. Tapi sekarang banyak sekali, itu artinya apa? DPR terjadi di sana, DPR peduli amat, yang penting saya buat. Rakyat kalau kamu tidak sependapat, bawa aja sana ke MK. Apa ini yang kita akan pertahankan terus, Pak? Menurut Bapak, Perpol nomor 10 tahun 2020 ini apakah akan mendapatkan atensi dari Komisi Percepatan Transaksi Polri? Saya susah menjawabnya, karena ini sudah hari Senin, kok tidak ada juga, masih adem-adem ayam. Kalau seorang Pak Mahfud sudah bicara, seharusnya atasannya sudah bicara juga. Okay. Ini masalah kedaulatan, ini bukan masalah macam-macam. Ini masalah
konstitusi. Sekali kita melanggar konstitusi, jangan salahkan kalau tentara juga melanggar konstitusi gimana? Semakin runyam. Jangan memberi contoh, jangan memberi contoh melanggar konstitusi dan dibiarkan. Kalau itu sudah begitu, masyarakat nanti akan, kalau dia bisa kenapa saya tidak bisa? Dan jangan lupa, orang Indonesia itu orang pendendam. Kalau kamu bisa kenapa saya nggak bisa? Jangan kasih contoh. Jadi makanya saya tidak sependapat kalau itu bawa ke MK. Artinya kita benar ini, sehingga perlu cabut presiden perintahkan Kapolri untuk batalkan. Itu. Kalau kita bakal waduh, berarti semua kalau begitu, mari kita bermain-main. Untuk apa ada putusan seperti itu? Oke Pak, ini sudah confirm bahwa satu-satunya jalan yang bisa menganulir Perpol ini adalah presiden. Ya. Oke, saya akan flashback ke belakang Pak tentang mumpung ketemu Bapak ini, tentang bagaimana jalannya waktu uji materi akhirnya keluar putusan nomor 143. Bapak sebagai ahli ya. Jadi memang saat itu kan ditanya saya, ahli bagaimana Polri ini kan ada undang-undang ASN. Nah, menurut pemerintah bahwa ini terjadi reciprocal, ke ASN bisa, dari ASN ke Polri bisa. Bila Pak, ini dua hal yang berbeda. Kita baca aja Undang-Undang Dasar itu jelas di sana Polri itu adalah alat negara. Sedangkan kalau kita berbicara ASN itu bukan alat negara. Jadi ini ada dua dunia yang berbeda. Yang satu makhluk langit, yang satu makhluk bumi. Jadi tidak mungkin akan terjadi reciprocal. Tidak mungkin dari makhluk bumi jadi makhluk angkasa. Makhluk angkasa turun ke bumi juga tidak mungkin. Nah, dia turun harus alih status. Argumen Pak diterima oleh itu. Nah, kenapa juga seperti itu? Kita lihat Undang-Undang Dasar kita yang satu itu, bahwa alat negara. Yang kedua, juga di situ dibatasi bahwa Polri kamu hanya menegakkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tadi. Hanya 5. Melindungi, melayani, mengayomi, dan menegakkan hukum. Kalau kita lihat keluar sudah masuk ke korupsi, tidak, jauh dari menjaga ketertiban. Narkotik jauh dari ketertiban. Apalagi teroris jauh dari ini. Kalau argumen mereka itu masih dalam suatu domain penegakan hukum gimana? Nah, kalau di dalam penegakan hukum kan tetap jauh, karena kita tidak berbicara penegakan hukumnya, kita berbicara alat negara. Polri itu adalah alat negara. Terus dia mau kemana? Bukan menjabat kejabatan sipil. Banyak bilang ini kan jabatan sipil, bukan bicara di luar struktur. Itu bunyinya. Di luar struktur itu apa? Di luar Polri sebagai alat negara. Bagaimana Polri sebagai alat negara jaga hutan? Bagaimana Polri alat negara masuk ke kelautan? Ada juga menjaga DPD juga. Belum lagi ke DPD. Itu bagaimana alat negara loh? Kenapa alat negara itu dengan kelengkapannya segala macam, itulah sebabnya Polri ini oleh undang-undang itu dibatasi. Kamu hanya sampai sini, tidak boleh keluar. Aturan itu kan bukan untuk memberi kewenangan, Pak. Dasar dari aturan, dasar undang-undang itu apa? Membatasi. Undang-undang itu pembatasan. Makanya undang-undang Polri itu ini sudah melanggar lagi teori pembuatan aturan perundangan. Aturan itu dibuat untuk membatasi, bukan untuk membela kamu ke sana. Ini kan seakan-akan, oke, kamu boleh di 17 ini. Lah pertanyaan saya, apakah 17 ini di dalam struktur atau di luar struktur Polri? Semuanya di luar. Di luar, ya sudah. Kalau di luar, kalau kita tarik dalam bahasa hukum, Polri hanya tunduk kepada organisasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Titik. Begitu dia masuk ke kehutanan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor berapa, itu sudah tidak boleh. Jadi jangan lagi
diakal-akalin. Oh, jabatan manajerial, non manajerial. Udahlah, jangan diakal-akalin. Kalau dalam 17 itu Pak, macam-macam loh. Ada OJK. Ada wah, apalagi OJK. Ada lagi SDM. Sekarang Pak, sekarang ya. Kalau kita mau jujur, sekarang kalau kita jujur, Polri kita dididik seperti apa sih kompetensinya? Seharusnya. Apakah Polri kita dididik untuk menjadi OJK? Apakah Polri kita dididik untuk menjadi ahli korupsi? Ahli menanggulangi korupsi? Apakah Polri kita dididik untuk menjadi mengejar teroris? Tidak. Polri kita dididik hanya dengan 5 tadi. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum. Apa menegakkan hukum? Menurut Wamen selalu bilang menegakkan hukum adalah menyelidik dan menyidik tindak pidana. Itu saja. Tidak berbicara dia ahli OJK, tidak bicara dia ahli untuk korupsi, tidak bicara narkotik, tidak bicara. Enggak. Nah, kalau itu benar-benar putusan MK itu dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang benar gitu Pak. Lalu bagaimana dengan yang ini? BNN? Ya, dididik baru, kita didik. Itulah konsekuensi ketika kita membuat satu institusi dengan undang-undang, misalkan kita membuat KPK, ya kita didik orang-orang untuk yang punya kompetensi di KPK. Oh, okay. Kalau kita membuat institusi baru yang namanya Badan Narkotik, Badan Nasional Penanggulangan Narkotik, kalau saya bilang itu salah BNN, Badan Nasional Narkotik, itu harusnya BNP, Badan Nasional Penanggulangan Narkotik. Nah itu, ya kita didik orang baru. Dan saya kira ada contohnya juga. Ya. KPK juga sudah berhasil menyidik penyidik Bikin penyidik baru KPK yang lepas full dari kepolisian. Karena tidak ada dibilang selalu harus berasal dari polisi atau jaksa atau dari jaksa, tidak harus. Dia membuat identitas baru. Kalau awal-awal oke lah, yang biasa menyidik Polri taruh di sini, jaksa taruh yang biasa taruh di sini. Tapi ini bukan untuk menjadikan dia satelitnya dari sana. Tapi itu KPK sudah 25 tahun ini, atau 20 tahun lebih lah gitu. Tapi belum berhasil lepas dari. Iya, karena memang kita belum mau melepas. Iya kan? Ya karena memang kita belum melepas. Itu kegagalan KPK atau memang kegagalan negara? Kegagalan negara yang belum berani melepas. Nah, itulah dibantu oleh putusan MK. Sebenarnya Badan Reformasi Polri itu ya salah satunya itu melepas Polri ini dari satelit-satelitnya ini. Bapak yakin tidak ada keguncangan dalam organisasi yang? Oh tidak, saya yakin tidak. Kalau Polri ditarik semua? Ya nggak ada masalah. Kita aja yang ketakutan terhadap bayangan kita sendiri. Polri ditarik atau mereka yang situ tinggalkan aja dia di situ. Ada kan bisa. Ada referensinya Pak. Iya. Dulu TNI juga ya sama. Di mana-mana. TNI dulu bahkan jadi bupati. Pokoknya rasanya bupati nggak ada lah bupati kalau bukan TNI. Nggak ada, semuanya akun nomor Gubernur. Ternyata ditinggal bisa juga. Apa bedanya? Sama. Artinya nggak ada bedanya. Tapi TNI patuh dan taat pada pimpinan serta marga. Tidak ada gejolak. Nah, ini bagaimana? Ini bikin surat loh. Diundangkan, apa bukan pembangkangan itu? Nggak tahu yang salah yang mana, Polri yang bikin atau yang masukkan ke menteri hukumnya yang keliru memasukkan, nggak ngerti. Dan di-endorse oleh anggota dewan. Ya benar, akan celakain. Ya, makanya coba itu ahli-ahli hukum yang undang sini lah kita bicara yang benar. Ya. Kenapa ini kita berbicara generasi ke depan, yang paling kecil kita berbicara ilmu hukum. Kita berbicara ada berapa banyak ini mahasiswa hukum yang kebingungan. Karena semua sudah pasti yang namanya putusan MK pasal 24 kalau tidak salah itu Undang-Undang Dasar, itu final and binding, selesai dan mengikat, tidak ada lagi. Lah kok sekarang dipertontonkan seperti itu? Lah kalau bukan kita yang menghargai Undang-Undang Dasar kita, terus siapa lagi? Ya. Speed selesai Pak.
Saya sebut kaget. Speechless. Iya, speechless saya. Saya makanya kemarin berkehendak untuk mengundang Bapak ya. Alhamdulillah Bapak menghubungi saya jadi kayak nyambung gitu, karena satu-satunya orang yang ingin saya ajak bicara diskusi adalah Pak Soleman Wipunto ini. Karena bagi saya sebagai rakyat Pak, begitu kaget begitu Pak. Kok seberani itu gitu? Bagaimana dia merasa mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri? Padahal TNI saja itu menyerahkan pada negara. Iya. Dalam bentuk undang-undang gitu. Dan yang sebenarnya menarik juga di mahkamah itu saat itu sebenarnya ada kehilangan kesempatan 4.351 masyarakat sipil untuk bekerja. Oh, itu menutup peluang juga ya Pak? Iya, gara-gara itu ditempati oleh poli aktif. Oke. Sehingga ada 4.351 yang tidak bisa. Itu juga merupakan salah satu pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Terjadi ketidakpastian hukum, terjadi ketidaksamaan. Iya. Ini 4.351 tidak bisa jadi Polri, tapi Polri dengan mudahnya masuk ke sana. Ya, karena itu merusak meritokrasi juga. Hancur semua. Meritokrasi dari sipil rusak itu Pak. Itu. Tiba-tiba datang langsung dirjen. Langsung teng. Dirjen, irjen, langsung. Sekjen semua. Langsung. Itu sebenarnya pertimbangannya juga. Salah satunya ya. Kalau lihat ya dari perbincangan yang terjadi saat itu. Apa yang terjadi? Apa kalau dengan adanya? Ya itu. Bahwa ada kehilangan masyarakat, kehilangan sejumlah 4.351 ini karena jabatan itu diisi oleh Polri. Waktu itu saya bayangkan begini Pak, membayangkan adalah udahlah Polri memberikan contoh tunduk pada aturan gitu, yang sudah terlanjur pensiun saja sudah. Betul, itu jalan yang terbaik, yang terlanjur sudah tinggalkan, sudah di situ kamu pensiun di situ sambil mendidik yang baru di tempatnya itu masing-masing. Itu elegan dan jangan lupa menegakkan hukum itu salah. Lalu bagaimana Polri kalau menegakkan hukum dengan melaksanakan pelanggaran hukum? Iya. Itu nggak mungkin lah. Jangan diharap kalau kita orang itu taat kepada hukum oleh penegak hukum yang justru melanggar hukum. Bagaimana sapu bersih? Nggak mungkin. Ya, saya dulu pernah membaca satu berita. Bisa menjadi contoh adalah Dirjen Imigrasi yang dulu, Irjen Pol Roni Sompi. Alih status kan? Alih status. Iya, betul. Jadi itu contoh yang sudah ada gitu loh. Itu sudah ada. Roni Sompi bagus, alih status. Ya memang. Terus dia di situ untuk apa? Kalau dia masih dibayar Polri aktif, nah kita akan berhadapan dengan polisi apa dengan imigrasi ini? Iya, itu. Ya. Ini paling elegan, udahlah tetap di situ. Ya sudah, alih status. Betul. Silahkan tetap alih status, selesai. Mereka nggak mungkin juga jadi bintang 4, bintang kan cuma satu. Kan cuma satu. Terus ini untuk Indonesia Pak, bukan untuk siapa-siapa. Jadi bagaimana itu menegakkan hukum dengan melaksanakan pelanggaran itu bagaimana ceritanya? Jadi kalau masih ada yang membenarkan ini, coba diundang ke sini biar dia pertanggungjawabkan di depan masyarakat bahwa itu tidak melanggar undang-undang dasar. Silakan. Kita bertiga Pak, taruh di sana satu, kita bertiga tanya. Mengapa Anda kok bisa sampaikan bahwa ini tidak bertentangan dengan undang-undang dasar? Itu gimana ceritanya? Saya undang. Coba kita undang, cari salah satu ahli yang menyarankan. Sudah pasti Kapolri tidak berpikir sendiri. Pasti ada ahlinya. Pasti ada ahlinya. Ya kita undang. Bapak belum tahu kenapa motivasi dari Kapolri untuk membuat Perpol. Belum tahu, belum dapat bocoran. Ahlinya? Enggak, spillnya mengapa? Ada motivasi apa kok tetap? Itu juga saya ada karena di luar nalar saya bahwa ada organisasi penegak hukum yang berani melanggar hukum itu di luar nalar saya. Bapak juga kaget. Di luar betul-betul. Kalau tentara melanggar hukum biasalah itu. Karena tentara memang didesain untuk perang. Perang itu tidak melanggar hukum. Kill or to be kill kan itu. Tapi Polri itu ditulis itu pada judulnya tentara tugasnya. Kan pokoknya dia menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah,
melindungi segenap bangsa dengan cara apa? Terserah operasi militer. Nah, operasi militer ini kadang-kadang ikut melaksanakan tunduk kepada hukum, kadang-kadang juga tidak, karena kill or to be kill kan. Tapi Polri jelas yang 5 menegakkan hukum. Gimana? Ya, ini yang ironis. Dan perlu kita ingatkan lagi, Polri, orang-orang yang ada di sekeliling situ ingatkan. Tugas Polri Undang-Undang Dasar menulis itu 5. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Jadi masyarakat yang sudah tertib inilah yang dijaga, jangan sampai jadi tidak tertib. Kalau sudah tidak tertib, menertibkan beda dengan menertibkan. Menertibkan, nah ini yang tadi KPK, BNN, BNPT itu kerjanya menertibkan. Kamu korupsi, ini narkotik, kamu ini menertibkan, ini di luar dari itu. Jadi jangan menjaga keamanan dan ketertiban itu menertibkan, bukan. Yang sudah tertib itu yang dijaga. Nah itu. Oke, Pak Putu, terakhir kira-kira kalau suara Bapak ya pasti didengar lah. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Presiden? Hanya satu, perintahkan Kapolri untuk cabut surat untuk mencabut Perpol nomor 10 itu, supaya undang-undang untuk membuktikan apa? Bahwa Mahkamah Konstitusi atau konstitusi masih di atas dari Perpol. Cabut Perpol. Itu aja. Oke. Jangan sampai konstitusi garang kalah sama Perpol, itu gimana ceritanya itu. Oke, Bapak masih punya harapan terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri? Ya, kepada siapa lagi kita berharap? Kita berharap saat ini hanya 2. 1 presiden, 2 itu lembaga tadi itu. Komisi Percepatan Reformasi. Komisi karena kita harus mereformasi polisi ini seperti apa. Sekarang tambah jelas mau diapain, bikin apa polisi. 2 ini hanya. Lah kalau 2 ini kita sudah tidak bisa harapkan, ya bu, nggak tahu lagi kita akan apa yang terjadi. Masyarakat pasti akan melihat. Dan jangan dikira masyarakat kita ini masih masyarakat 20 tahun lalu. Jangan dianggap masyarakat yang tidak membaca. Jangan dianggap masyarakat yang tidak tahu hak-haknya. Masyarakat sekarang sudah mengerti apa hak-haknya. Masyarakat sekarang tahu apa itu konstitusi. Masyarakat itu tahu apa akibat. Jangan lagi ada upaya membodohi masyarakat, itu aja. Clear. Jelas itu aja. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih. Sahabat Indonesia, itulah di sahabat saya, mentor saya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Puntu, Kabais tahun 2011-2013. Beliau sekarang sangat vokal untuk menjaga Indonesia, untuk menertibkan aturan-aturan tidak sesuai dengan konstitusi. Saran beliau cukup singkat, lugas, dan sangat masuk akal. Hanya presiden yang bisa menganulir Perpol nomor 10 tahun 2025. Karena hal itu akan menjadi presiden buruk kalau dibiarkan. Ya. Jangan sampai aparat penegak hukum justru melanggar hukum itu sendiri. Itu suatu presidennya sangat tidak buruk. baik. Bukan tidak baik, sangat buruk. Sangat buruk sekali. Kami akan terus mendiskusikan hal ini, bukan untuk mendiskreditkan Polri. Ya. Justru kami karena sangat mencintai Polri, termasuk Pak Puntu sangat mencintai Polri. Kita meletakkan Polri kepada desain Undang-Undang Dasar. Ingat. Kita meletakkan Polri kepada desain Undang-Undang Dasar. Bukan Polri New York Police, bukan Polri American Police, bukan. Indonesian Police. Tapi Indonesian Police yang didesain oleh Undang-Undang Dasar. Itu banyak. Jangan dilupakan. Sahabat Indonesia, kita berharap Polri tetap menjadi kepolisian negara Republik Indonesia dengan patuh terhadap undang-undang, patuh terhadap konstitusi, dan tidak membuat aturan-aturan yang justru akan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sendiri. Dan satu-satunya harapan kita adalah Presiden untuk bertindak, untuk meluruskan apa yang sudah
terjadi selama ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, thank you.